Hai, kembali lagi di vlog 4Wheel Lab Channel sama saya Chris Ataira. Di belakang saya sudah ada Porsche Boxster tahun 2013. Gimana lengkapnya? Check it out. Halo bro, setelah kemarin kita bahas tentang Porsche Cayman, hari ini kita bakal bahas saudara kembar dari Porsche Cayman, yaitu Porsche Boxster tahun 2013. Di belakang kita sudah Porsche Boxster dengan warna khusus, special request dari pembeli yang pertama. Kalau dari kalian adalah pencinta otomotif, pasti Anda punya satu keinginan untuk membeli satu mobil seperti ini. Dan mobil ini saat ini dibanderol dengan harga 1.550.000.000, yang artinya mobil ini adalah mobil supercar dengan harga yang paling bisa kita jangkau kali ini. Porsche Boxster ini dibekali dengan mesin berkapasitas 2700 cc dengan tenaga 265 horsepower, atau sedikit lebih kecil ketimbang saudara kembarnya Porsche Cayman. Yang menarik dari Porsche adalah walaupun dia versi entry level, tapi banyak orang tidak bisa membedakan Porsche Boxster dan juga Porsche 911. Tapi sebenarnya perbedaannya cukup signifikan, terutama di bagian depan. Kalau kalian pengen tahu, Porsche 911 dia lampunya membulat sekali, tetapi Porsche Boxster dan Cayman dia agak sedikit melonjong. Dan salah satu sebenarnya kalau kalian pengen gaya, membeli Porsche dalam keadaan second adalah pilihan yang tepat. Karena dengan harga 1,5 miliar, Anda sepertinya membeli mobil yang wah sekali. Dan tidak semua orang mengerti bagaimana perbedaan dari Porsche entry level dan Porsche 911. Porsche Boxster dan Porsche Cayman merupakan Porsche yang termasuk dalam kategori kembar, hampir identik. Hanya perbedaannya sedikit sekali di sini. Kalau kita lihat di Porsche Boxster dan Cayman meletakkan lampu dengan jenis yang sama, masih lampu second belum LED dengan bentuk agak melonjong. Kemudian ada lamp washer di sini. Porsche Boxster sendiri mempunyai grill yang lebih kecil ketimbang Porsche Cayman, tetapi tetap dengan air ducting yang besar di sebelah sini. Dan ini lubangnya asli untuk mendinginkan radiator mesin yang ada di balik air ducting itu sendiri. Kemudian yang paling mencolok dari Porsche Boxster dan Porsche Cayman perbedaannya adalah di bentuk dari lampu DRL dan fog lampnya. Kalau di Porsche Cayman seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, mereka menggunakan lampu bentuk bulat, sedangkan di Boxster mereka menggunakan lampu bentuk datar dan slim. Lebih modern, lebih minimalis, dan lebih cakep terlihat sebenarnya. Porsche Boxster dan Porsche Cayman sama-sama meletakkan lampu sen di depan bagian bumper. Kemudian di sini juga ada tangki BBM. Kenapa tangki BBM yang diletakkan di depan bukan di belakang? Karena memang bagian belakang sendiri sudah terpenuhi atau terjajali dengan penuhnya ruang mesin di belakang. Kemudian kita bahas kaki-kaki. Porsche Boxster sendiri dibekali dengan kaki-kaki ring 20 dengan lebar ban depan 235 dan dengan ketebalan 35 mm. Dan Porsche ini sebenarnya dijual dengan kategori opsional, atau Anda bisa memilih bagaimana bentuk peleknya, bagaimana warna peleknya, dan bagaimana warna dari kaliper remnya. Dan untuk Porsche Boxster ini pemilihannya cukup tepat dengan warna hitam glossy, kemudian ada logo Porsche yang berwarna monokrom yang menjadikan tampilan dari Boxster ini lebih garang dari aslinya. Pada bagian samping bodi terdapat air ducting yang sangat besar di sini, ditambah oleh Porsche adanya
kipas kecil atau mini fan di balik arc ducting ini adalah untuk membantu pendinginan mesin secara maksimal. Jadi banyak sekali pengguna Porsche yang setelah dia mematikan mesin kemudian keluar, kemudian tiba-tiba terdengar seperti mesin masih hidup. Padahal itu hanya suara dari mesin turbin yang mendinginkan mesin pada saat Anda mematikan mesin. Pada bagian ban belakang, mereka menanamkan ukuran pelek dan ukuran ban yang jauh lebih lebar ketimbang ukuran dan pelek dan ban di bagian depan. Pada bagian belakang sendiri mereka menanamkan ban dengan lebar 265 dan ketebalan 35 dan tetap dengan ring 20. Pada bagian belakang Porsche Boxster, sebenarnya Porsche Boxster ini sangat mirip dengan saudara kembarnya Porsche Cayman. Jenis lampu yang besar di sini dengan menggunakan LED bar yang cukup tebal, kemudian ada fog lamp di sebelah sini dan lampu rem di sebelah atas. Nah, yang membedakan Porsche Cayman dan Porsche Boxster ini adalah knalpotnya. Di Porsche Boxster ini kita sudah mengganti knalpotnya dengan knalpot yang lebih terbuka suaranya dan mempunyai suara yang karakter yang sangat gahar. Salah satu keunggulan peletakan mesin tengah pada Porsche Boxster adalah adanya bagasi depan yang cukup besar. Mari kita lihat. Bagian dalam dari Porsche Boxster ini cukup lumayan dalam seperti Porsche Cayman. Dia bisa muat sekitar 2 medium size koper, kemudian ada 2 top suspension di depan. Dan sebenarnya bagian ini bisa dibuka, tapi saya males ribet buat tutupnya lagi. Beralih ke bagasi bagian belakang. Di bagasi bagian belakang sebenarnya lebih kecil kapasitasnya ketimbang bagasi bagian depan, tetapi bisa dikatakan cukup besar atau cukup luas. Nah, perbedaan dari Porsche Cayman dan Porsche Boxster adalah di sini. Kalau di Porsche Cayman kita bisa melihat bukaan bagasinya jauh lebih besar. Kemudian masih ada slot penyimpanan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian karena tidak adanya bangku di bagian belakang lagi, ada median yang sangat besar ke depan yang bisa kita taruh hal-hal kecil di sana. Tapi di bagian bagasi belakang dari Porsche Boxster hanya muat pada bagian sini saja dan kapasitasnya lumayan kecil. Mungkin hanya beberapa backpack yang bisa kalian masukkan sini. Dan untuk mobil 1,5 miliar, Porsche termasuk mobil yang sangat pelit. Tidak ada peredam sama sekali di bagian kap bagasi depan maupun kap bagasi belakang. Begitu juga bila Anda mau show off dengan teman-teman Anda, kita keluar dari mall bareng-bareng kemudian ingin masukin mobil kita, tapi ingin terlihat berbeda dengan cara menahan kunci buka lama dan atapnya akan terbuka. Ini menunjukkan kelas Anda, menunjukkan kesombongan Anda. Ciao. Benteng kembaran dia. Oke, sudah dengar suara tadi? Sangat menggairahkan, bukan? Oke, salah satu hal yang paling saya suka dari Porsche Boxster adalah peletakan dari tombol-tombolnya yang sangat sistematik dan juga minimalis. Semua tombol-tombol diletakkan oleh Porsche di bagian konsol tengah, memudahkan dari pengemudi untuk mengatur semua fitur dalam Porsche Boxster sendiri. Dan Porsche Boxster dari dulu mengusung tema untuk tidak memenuhi setir dengan tombol. Jadi hanya ada 2 layar di sini yang menandakan pengaktifan Sport Plus dan juga mematikan dari traction control sendiri. Kemudian di sisi kanan dari kemudi itu ada knop
kunci, kemudian ada pengaturan lampu. Pengaturan lampunya sudah auto, kemudian ada memory seat di sebelah kanan. Kemudian kalau kita ngelihat dari bahan dari brush metal yang ada di knop pintunya sangat cantik sekali. Kemudian ada pengaturan spion di sebelah kanan dan juga pengaturan dari pembukaan kaca di sebelah kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawah masih ada ruang penyimpanan terbuka walaupun kecil. Kemudian ada tuas untuk membuka bagasi bagian depan maupun bagasi bagian belakang. Kemudian jok dari Porsche Boxster ini sudah elektrik, jadi pengaturannya sangat banyak sekali dan sangat ergonomis untuk kita kemudikan. Ditambah dengan pengaturan setir yang sangat leluasa, kemudian menjadikan aerodinamis dari pengemudian mobil Porsche Boxster ini sangat menarik. Oke. Di bagian konsol tengah itu yang membedakan dari Porsche Cayman dan Porsche Boxster adalah peletakan dari adanya penambahan 2 tombol di bagian tengah, yaitu untuk membuka dan menutup dari atapnya itu sendiri. Kemudian sama ada pilihan sport class, kemudian ada pemilihan suspension yang sebenarnya secara otomatis juga suspension akan turun dan mengkaku begitu kita mengaktifkan mode sport class. Kemudian tetap hal yang paling menarik dari Porsche Boxster maupun Porsche Cayman adalah kita dengan leluasa bisa mengatur spoiler bagian belakang secara elektrik dengan tombol ini, atau kita mau naikkan atau kita mau turunkan. Jadi kalau kita mau show off dengan kemampuan kita, walaupun dengan jalan hanya dengan kecepatan sekitar 40-60 km/jam, kita bisa naikkan spoiler belakang jadi terlihat sangat sporty, walaupun spoiler belakang itu bisa secara otomatis naik bila kita sudah menyentuh kecepatan di atas 100 km/jam. Kemudian ada tombol untuk membuka dan menutup katup dari muffler sendiri yang membedakan nanti suara dari muffler itu sendiri. Kemudian fitur yang paling baru dari konsol adalah adanya auto off mid engine. Kita lihat bagian dari dashboard depannya, cantik sekali dengan pemilihan material brush aluminium di kisi-kisi AC, kemudian ada kronometer di bagian tengah yang merupakan juga jam. Peletakannya sangat-sangat cantik dengan sangat-sangat minimalis tapi elegan ya. Dan pemilihan material, tidak ada material murah sedikit pun di semua bagian dari Porsche. Semuanya material empuk, material enak dan kulit asli dengan jahitan-jahitan asli di sini. Dan satu hal dari Porsche yang paling menyenangkan adalah mereka memikirkan sekali bagaimana menyembunyikan cup holder. Seperti kita tahu, banyak supercar di dunia tidak menyediakan cup holder dalam mobilnya karena memang keterbatasan tempat sebenarnya. Tetapi Porsche dengan cantiknya menyembunyikan cup holder mereka di bagian tengah ini. Jadi kita masih bisa leluasa membawa minuman botol atau cup, kemudian taruh di sini, kemudian ya lebih menyenangkan ketimbang kita membeli sports car tapi bingung lagi bawa minum di mana mau kita taruh. Kemudian bagian konsol tidak terlalu besar tapi cukup, dan ada ruang penyimpanan di bagian tengah sini yang tidak besar dan slotnya hanya bisa dipergunakan untuk menaruh gadget Anda. Pemilihan dari material jok pada mobil ini sebenarnya sangat-sangat baik ya. Kalau kita lihat bagaimana jok ini menopang badan kita dengan sangat baik. Tinggi saya 170 cm, rata-rata orang Indonesia saat ini, kemudian dengan berat sekitar 42 kg. Badan saya terasa sangat tersangga di sini, dan itu saya buktikan tadi dengan kecepatan di atas 100 km/jam, tidak ada rasa linglung gitu. Perasaan saya mantap sekali membawa mobil ini. Kemudian dengan desain perforated di bagian tengah, kemudian ada leader halus di bagian pinggirnya, jadikan mobil ini sangat-sangat elegan dan kembali tidak termakan zaman. Ngomongin tentang
impresi mengemudinya Porsche Boxster ini sebenarnya jauh lebih berisik ketimbang Porsche Cayman. Mungkin karena memang atapnya yang comfortable, yang bisa kita buka, kita tutup, dan berbahan kanvas membuat mobil ini lebih tidak kedap suara ketimbang Cayman. Tapi kalau Anda adalah orang yang suka terlihat atau suka mengekspos diri, atau orang-orang yang memang suka menunjukkan kesuksesan kalian, mobil ini memang termasuk mobil yang menyenangkan untuk Anda bisa kendarai. Dengan atap terbuka, suasana sunset di Pantai Melasti, dan semua mata memandang ke arah Anda, seakan-akan menambah gengsi dan kesombongan dari kalian dan mobil kalian. Nah, satu lagi kesenangan dari mengemudi mobil ini adalah kita bisa mengaktifkan mode pembuka katup muffler yang membuat suara mobil ini jauh lebih garang. Oke, segitu dulu review singkat kita tentang Porsche Boxster tahun 2013. Kalau berminat dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kita di 4Wheel Labs. DM saja Instagram kita. Saya Isna Taira, di belakang kamera ada Kingsman. Ciao.